Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama Ibu Iftimia Hafsa Arita Rizky dan biasa dipanggil dengan Bu Timi. Di sini, Bu Timi mengajar sebagai guru PJOK dan bertugas di SMA Negeri 2 Wawo, Kabupaten Bima. Kenapa Bu Timi memperkenalkan diri? Karena bisa jadi kalian yang sedang melihat video ini belum mengenal Ibu. Jadinya, Bu Timi wajib memperkenalkan diri terlebih dahulu. Selanjutnya, hari ini kita akan belajar tentang kebugaran jasmani untuk kelas 10. Kalian bisa membuka buku PJOK kalian di rumah di bab 5 maksud saya ya. Bab 5 bukan bab 10. Sebelum kita masuk ke dalam materi, Bu Timi ingin mengingatkan tentang protokol kesehatan. Kalian harus menerapkan hal tersebut karena kita sedang berada di situasi pandemi COVID-19 yang tidak hanya berada di Indonesia tapi di seluruh dunia. Dengan cara yang pertama, kalian harus mencuci tangan, ya, rajin mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Yang kedua, jaga jarak dan hindari kerumunan. Dan yang ketiga, memakai masker. Bahkan sekarang anjuran dari pemerintah harus memakai double masker, seperti itu ya. Dan kemudian yang kedua, Bu Timi ingin mengingatkan, sebelum kita melakukan aktivitas fisik atau melakukan kegiatan olahraga, kita harus melakukan pemanasan. Ini hukumnya wajib ya anak-anak ya. Harus melakukan pemanasan atau stretching supaya kita terhindar dari cedera olahraga. Kita inginnya sehat, tapi karena kita tidak pemanasan, akhirnya kita cedera olahraga. Bukan sehat yang kita dapat, malah sakit yang kita dapat. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi kebugaran jasmani. Nanti kita akan belajar apa sih arti dari kebugaran jasmani? Terus kemudian yang kedua, apa saja sih komponen yang ada di dalam kebugaran jasmani? Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang cara melatih komponen-komponen yang ada di dalam kebugaran jasmani. Oke, mari kita lihat sama-sama di layar. Baik anak-anak, kita sekarang sudah berada di dalam slide materi kebugaran jasmani. Kita langsung ke slide pertama. Apa itu kebugaran jasmani? Jadi menurut buku PJOK yang kalian pegang, bisa dikatakan sebagai alat pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Juga merupakan upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan kesehatan dan kebugaran tubuh. Kemudian kebugaran jasmani juga memiliki arti secara umum, yaitu kemampuan tubuh dalam menyesuaikan beban fisik yang diterima karena melakukan kegiatan sehari-hari. Kebugaran merupakan suatu kebutuhan yang perlu dipenuhi seseorang agar dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik tanpa mengalami gangguan kesehatan dan kelelahan yang berlebihan. Jadi bisa saya simpulkan, orang yang bugar itu sudah tentu dia sehat. Tapi orang yang sehat belum pasti dia bugar. Karena orang yang sehat ketika melakukan aktivitas yang berlebihan, dia lebih membutuhkan waktu memulihkan tenaganya lebih lama. Tetapi kalau orang yang bugar, meskipun dia melakukan aktivitas fisik yang secara berlebihan, dia hanya membutuhkan sedikit waktu untuk memulihkan tenaganya. Bisa jadi juga setelah melakukan aktivitas fisik yang berlebih, dia masih bisa melakukan aktivitas fisik yang ringan, seperti itu ya. Itu perbedaannya, orang sehat dan bugar. Kita masuk lagi ke slide berikutnya. Ada 10 komponen kebugaran jasmani harusnya, tetapi di dalam buku kalian hanya disebutkan 5 saja. Jadi kita hari ini belajar 5 komponen saja. Yang 6-10 hanya sebatas pengetahuan aja ya. Oke, kita bahas yang pertama, kelentukan atau kelenturan. Jadi kemampuan sendi untuk melakukan gerakan secara maksimal. Itu berarti kalau kalian badannya lentur, ya ini berarti kalian memiliki kelentukan atau kelenturan tubuh yang bagus sekali ya, seperti atlet senam ya.
Kemudian keseimbangan merupakan kemampuan sikap dan posisi tubuh pada saat tertentu. Ini juga dibutuhkan oleh seorang atlet senam seperti itu. Terus kemudian kecepatan merupakan kemampuan berpindah dalam satu tempat ke tempat lain dalam waktu yang singkat. Kalau kalian mau jadi atlet sprint, kalian harus memiliki kecepatan yang bagus tentunya ya. Terus kemudian kelincahan merupakan kemampuan mengubah arah dengan cepat. Ini biasanya dibutuhkan oleh atlet ini ya, atlet sepak bola seperti itu, harus lincah ya. Contoh aja nih. Terus kemudian kekuatan merupakan kemampuan otot dalam melawan tahanan atau beban tubuh ya, atau beban apapun ya. Misal nih, kalau kalian kuat push up, berarti kalian memiliki kekuatan otot yang sangat bagus. Kalau kalian kuat sit up berkali-kali ya, itu juga kalian memiliki kekuatan otot perut yang sangat bagus. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Nah, ini 6-10 itu ada daya tahan, komposisi tubuh, koordinasi, kecepatan reaksi, dan ketepatan. Untuk pengertiannya kalian bisa langsung baca sendiri ya, tapi ini kita tidak perlu belajar ini dulu, kita belajar yang 5 tadi dulu aja. Slide berikutnya, ada 3 gerak dasar dalam latihan kebugaran yang dapat dilakukan. Yang pertama, bergerak atau move, yaitu rangkaian gerak dinamis yang dilakukan secara berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu, seperti jogging, senam aerobik, bersepeda, dan lain-lain. Kemudian 2, mengangkat atau lift, rangkaian gerakan melawan beban, seperti mengangkat, mendorong, menarik beban berat tubuh sendiri maupun beban dari suatu benda seperti angkat barbel ya, seperti itu. Yang ketiga ada meregang atau stretch, adalah rangkaian gerak mengulur otot dan meregang persendian. Jenis latihan ini sangat berguna untuk meningkatkan kelenturan persendian dan kelenturan otot. Ini biasanya dilakukan sebelum melakukan ini ya, olahraga. Pas kita melakukan pemanasan itu adalah peregangan otot supaya terhindar dari cedera olahraga. Nah, ini ada 5 contoh melatih komponen kebugaran jasmani. Ada kelentukan, keseimbangan, kecepatan, kelincahan, dan kekuatan. Mari kita lihat video latihannya, oke? Bagaimana pendapat kalian tentang video yang sudah kalian lihat atau yang sudah kita sama-sama lihat? Kalian bisa mempraktekannya di rumah masing-masing ya, di dalam ruangan atau bisa juga di luar ruangan. Dan ketika kalian melakukan olahraga atau aktivitas fisik, jangan menggunakan masker karena itu bisa berbahaya. Terus kemudian Bu Timi akan menyampaikan salah satu game ya, game online. Bisa kalian download di Play Store dan juga App Store. Nama gamenya adalah Active Arcade. Game tersebut bisa kalian gunakan untuk melatih komponen kebugaran jasmani. Mari kita sama-sama melihat video tersebut yang sudah Bu Timi lakukan ya. Oke, mari kita lihat video sama-sama. Baik anak-anak, langsung saja kalian ambil smartphone masing-masing. Bagi kalian pengguna Android, kalian bisa langsung masuk ke Play Store. Tapi bagi kalian pengguna iPhone, kalian bisa masuk ke App Store ya. Di sini kalian ketik saja Active Arcade ya, seperti ini. Ya, Active Arcade. Ikonnya seperti ini ya, ada tanda panah dan juga hijau stabilo. Kalian langsung install. Berhubung Bu Timi sudah install, maka langsung Bu Timi mainkan. Nah, ini tampilannya ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ada 6 jenis permainan yang bisa kalian pilih. Masing-masing berbeda ya fiturnya ya. Kalau yang box tag ini kalian harus melakukan push up, kemudian dan juga jumping jack seperti itu ya. Jadi untuk melatih kekuatan ya, ada melatih kekuatan tangan, kekuatan tunggai juga. Knock out ini juga untuk bisa kelincahan. High kicks ini untuk ketepatan juga. Dan juga reaction flow juga sama untuk ketepatan. Dan reaction juga ini juga guacamole juga sama. Maka Bu Timi akan coba reaction aja dulu. Oke, mari kita coba. What?
Nah, itu tadi salah satu game online yang bisa menyehatkan badan kita, yang bisa langsung kalian download melalui Android kalian atau iPhone kalian. Kalau iPhone di App Store, kalau Android di Play Store. Jangan cuma main PUBG, FF, dan juga Mobile Legends ya, yang cuma bisa menggerakkan kedua jempol saja. Kalian harus banyak-banyak mendownload atau mencari info tentang game online yang bisa menggerakkan seluruh badan agar badan kita itu sehat dan bugar. Kita sudah mempelajari tentang materi kebugaran jasmani. Kita juga sudah melihat video cara melatih komponen kebugaran jasmani. Saatnya kita akan masuk ke tugas. Bisa kalian lihat di layar kalian tentang tugasnya ya. Baiklah anak-anak, kini kita sudah tiba di akhir pembelajaran dan Bu Tini berpesan jangan lupa dikerjakan tugasnya dan bisa dikirim melalui Google Classroom ya. Kurang lebihnya Bu Tini mohon maaf. Bu Tini akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.